Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir di channel YouTube Asa Janati. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, dan komen. Bohong apa, Bu? Banyak. Kan aku sudah bilang, mau aku yang jelasin atau kamu yang jujur. Aku pegang bukti. Kamu kira aku bisa kamu bohongin? Sepandai-pandainya kamu bersandiwara, akan ketahuan juga, Nem. Walau kamu mahir berakting, tapi rekam jejak nggak bisa dibohongi. Kamu bukan saja terjerat pasal perzinahan yang bisa saya adukan ke polisi dan diadili, lalu ditahan. Kamu juga ngasih anak-anak obat tidur, ngasih Mas Angga obat perangsang. Dan kamu tadi malam sudah melakukan penyanderaan terhadap anak kecil. Itu semua bisa menjerat. Kamu gak cocok jadi pembantu, Nem. Kamu cocoknya hidup bebas di luaran. Kerja apapun kamu sebenarnya bisa. Kalau kamu mau kerja rumahan ikut saya, jelas kamu punya motif terencana untuk menggayat suami-suami orang yang kamu ikuti misalnya. Terbukti kan? Jangan mengada-ada, Bu. Kasihan sedikit sama saya. Saya ini cuma pembantu. Jangan sampai ibu yang seuzon, saya yang jadi korban. Cukup saya terfitnah, olok-olok masyarakat, korban perkosaan. Sudah sangat sakit saya nggak dianggap juga diakui seperti sekarang ini. Kalau memang Pak Hangga dan Ibu sepakat untuk akur lagi dan membuang saya, ya nggak apa-apa. Saya terima. Tapi jangan tuduh saya macam-macam, Bu. Ia terisak. Tangisnya pilu. Siapa saja pasti akan iba melihat sosoknya. Terlebih wajah ayunya itu inosen. Orang yang baru melihat pertama kali tanpa tahu latar belakangnya pasti iba. Dan itu pula lah dulu yang membuatku menerimanya. Karena dia terlihat sebagai perempuan baik, lugu. Kupikir pasti dia akan cocok mengasuh anak-anakku. Terlebih ketika aku tawarkan ART tambahan untuk menemaninya, dia selalu menolak. Padahal, sebelum ada Inem yang mengasuh Sevina dan Hanifa, selalu 2 orang mbak dari yayasan. Tapi Inem bisa meyakinkanku bahwa dia bisa mengurus anak-anak sendirian saja. Aku pikir dia ikhlas, jujur. Jelas aku kagum dan percaya. Karena memang anak-anak keurus dan anteng sama dia. Untuk itulah, selama dia bekerja, aku tak segan-segan membantu keluarganya, adik-adiknya. Ya, karena aku menghitung pekerjaan Inem yang seharusnya dikerjakan 2 orang, dia bisa kerjakan sendirian. Rupanya, memang ada rencana jahat yang sudah dia susun. Aku paham sekarang. Kenapa aku harus mengada-ada? Secepat kilat aku membuka tasku. Ini apa? Aku menunjukkan bungkusan yang baru aku keluarkan dari tas. Ini yang kamu pakai untuk pengasihanmu kan? Kamu pakai pelet dan guna-guna kan? Mata Inem membeliak. Buhul ini, kamu kan yang meletakkan di atas kosan rumah? Untuk apa? Supaya Mas Angga bisa kamu miliki? Supaya jatuh ke pelukanmu? Iya. Kulempar benda itu ke hadapannya, termasuk 3 gulungan kain hitam. Aku sudah jinakan semua benda-benda perdukunan Inem kepada seorang ustaz. Sehingga sekarang benda-benda itu sudah menjadi tak lebih dari hanya seonggok sampah. Papa Hans mengambil buhul itu yang dibentuk menyerupai boneka vudu terikat oleh rambut dan foto yang sudah mulai memudar. Tapi masih tampak jelas itu adalah foto Mas Hangga, lelaki yang ia guna-guna agar menyukainya. Terlihat wajah-wajah syok dari keluargaku. Keterlaluan kamu, Nem. Jadi kamu main dukun? Bentak Mas Hangga marah. Kakak-kakak iparku pun tak kalah marah setelah melihat buhul guna-guna itu. Aku menemukan benda-benda itu saat menggeledah rumah setelah kuundang guru ngaji yang paham soal ilmu hitam. Bahkan karena ulahnya, jadi banyak jin jahat yang hinggap di rumah dan enggan keluar. Pantas sekali hubunganku dengan Mas Hangga berbulan selalu panas, penuh amarah dan kebencian. Rupanya ulah Inem. Syukurlah sekarang jin-jin jahat itu telah terusir.
Ya Allah, Nam, itu isinya apa lagi begituan? Mbak Meta bergidik melihat isi kain hitam yang sudah dibuka Papa Hans. Ada tanah, kemungkinan tanah kuburan keluargaku. Bukankah Inem pernah aku ajak ziarah ke makam almarhumah Eyang Uti? Kemudian kain hitam lainnya berisi potongan kuku, kertas-kertas berisi tulisan Arab gundul, kain kafan bekas mayit yang entah ia dapat dari mana, juga bunga-bunga kantil dan kenanga kering. Tercium bau yang menyengat seperti bau kemenyan atau minyak-minyak orang zaman dulu. Dan satu kain hitam terakhir setelah dibuka berisi kelabang juga kalajengking yang masih hidup, namun sudah terlihat lemah. Papa mengambilnya, dibawa keluar lalu dibakar sambil dibacakan surat. Melihat itu semua keluargaku bergidik. Pelan mereka lafalkan Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falak. Dan yang paling nyakitin, Em, kamu kasih apa anak-anakku? Ini apa, ha? Kutunjukkan obat tidur itu di hadapannya. Ibu jangan mengada-ada. Ibu dapat dari mana itu? Saya sangat sayang dengan anak-anak. Gak mungkin melakukan itu, ucapnya ketakutan. Semakin kamu membela diri, semakin terlihat kekhawatiran kamu, Nam. Ia berusaha mengecoh pemikiran hadirin bahwa itu hanya akal-akalanku saja. Aku tuh bersyukur ya, hidup di era sekarang di mana CCTV bisa dipasang di mana-mana. Terakhir kali kamu kasih obat tidur ke anak-anak, saya masih simpan kok videonya, Nam. Dan ini, obat-obat ini saya bungkus plastik. Bisa dibuktikan dengan sidik jari nanti. Inem yang tadi menatapku dengan wajah menantang seketika menarik wajahnya dan merunduk. Belum, Nam, belum selesai. Ini saya buka saja di hadapan keluarga, mumpung ngumpul. Maaf kalau kali ini saya jahat sama kamu ya, Nam. Tapi apa yang saya perbuat saat ini adalah imbas dari apa yang sudah kamu perbuat. Kamu memang ART, tapi kamu cerdik. Sayangnya, kecerdikanmu masih bisa ditelusuri. Kamu teledor, meninggalkan banyak jejak barang bukti yang belum kamu lenyapkan. Nah, ini apa? Aku keluarkan beberapa bungkus obat perangsang untuk pria sejenis sildenafil. Bapak, kamu apain sama obat ini? Kamu kasih obat perangsang gitu biar apa? Biar kalau lihat kamu terus kamu diapa-apain. Dan sekarang kamu bisa seenaknya bilang diperkosa. Iya, gitu. Dari sini saja sudah jelas kalau bapak gak nafsu sama kamu. Makanya kamu akalin biar bisa, jalang kamu. Mata Mas Hangga melotot. Jelas dia terkejut karena tak sadar dikerjai seperti itu. Semua keluarga beristighfar menyaksikan penjelasanku. Ya, aku mungkin keterlaluan, Nam. Membuka semuanya di depan banyak orang. Tujuanku agar tak ada lagi orang-orang seperti kamu yang terlihat lemah. Hanya ART, patut dikasihani, dimaklumi, tapi ternyata kamu ular. Walau di luaran sana masih banyak ART yang memang orang-orang jujur dan baik. Tapi satu di antara sejuta, mungkin ya kamu ini, Nam. Dan pas sialnya dapat di aku. Sampai aku sendiri juga nggak habis pikir. Ternyata ada ya orang seperti kamu. Masih teringat saat pertama kali kamu terketahui olehku selingkuh dengan Mas Hangga. Bahkan kamu yang segitu entengnya mencium pipi Mas Hangga dari balik mobil. Jelas agresifnya. Makanya anak-anak kamu kasih obat tidur juga ya, Nam. Biar aksi kamu mulus kayak jalan tol. Nggak keganggu anak-anak yang tidurnya pules. Kamu kriminal, Nam. Anak-anak kamu jadikan korban nafsu kamu sendiri. Ya Allah, Nam. Kamu kok gini banget? Parah wes, parah kamu, Nam. Ujar Mama Indah. Sementara Mama terlihat hanya mampu mengelus dada mendengar cucunya diperlakukan seperti itu. Terlebih Mas Hangga. Saat ini ia hanya menunduk mendengarkan semua yang kubeberkan. Terserah gimana tentang rasa hatinya pada Inem. Aku tak peduli. Mau benci atau tetap bertahan dengannya. Aku melempar satu kotak obat tidur ke hadapannya. Biar semua keluargaku tahu kebusukanmu. Kamu bilang kalau kamu perawan. Aku bahkan curiga kamu bukan hamil anak Mas Hangga. Kamu hamil sama orang lain kan? Akan saya tunggu bayi kamu lahir dan buktikan. Jangan-jangan ayah anak ini adalah lelaki yang sedang duduk di sudut sana. Aku menunjuk Anton. Ia tampak tenang saja aku tunjuk seperti itu. Dan ia memang mengikuti pembicaraan kami. Jadi bukannya tak mendengar. Entah apa yang sedang Anton pikirkan dan rencanakan. Ya, memang aku perawan, Bu. Tanya saja sama Bapak.
Anton jangan ibu bawa-bawa. Dia cuma tergila-gila sama saya. Tapi saya nggak cinta sama dia. Bohong, teriak Anton. Masya Allah, dia pelin-pelan. Kemarin di stasiun Gambir dia bilang mau pulang kampung untuk menikah dengan Anton. Mungkin itu jugalah yang membuat Anton kecewa. Hingga hari ini Anton menyaksikan ingin tahu seperti apa sebenarnya Inem. Nem, kebohongan kamu pelan-pelan kebuka kok. Mulai sekarang, belajarlah untuk terbiasa jujur. Apa yang kamu cari? Hanya mengumpulkan dosa dan memperturutkan nafsu yang gak ada habisnya. Aku mengambil lagi sebuah kotak yang isinya 4 bungkus kemasan darah perawan palsu. Apa ini, Nem? Kamu beli di mana darah perawan palsu ini? Apa yang kamu bicarakan di telepon tempo hari itu juga terekam CCTV loh. Nanti bisa dibuktikan pada saat jam segitu kamu beneran sedang teleponan sama seseorang atau sedang baca cerita di internet. Aku tahu kamu lupa, Nem. Lupa kalau kamu sudah meninggalkan sesuatu yang bisa menguak kebusukanmu. Wajah Inem seketika merah padam. To be continued.